Halo Tribuners, kali ini Sandi sudah berada di Museum Keris Nusantara Surakarta. Tepatnya ini di mana nih terletak segudang sejumlah pusaka warisan dari para empu dan sejarah. Di mana di sini Sandi sudah bersama Kepala UPT Museum Surakarta, Bapak Lutfi Hamid. Halo Bapak, Pak Lutfi. Halo Mbak. Nggih. Nggih, apa kabar Pak Lutfi? Ya, alhamdulillah baik. Nggih, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, ya, kami dari Tribun Network sudah ya. diundang di Museum Keris ya Pak ya. Ini sudah tadi kami sedikit sudah berkeliling melihat-lihat sejumlah pusaka yang luar biasa sekali dan Ya. suasananya memang begitu sakral ya Pak ya di Museum Keris. Menurut saya malah justru bukan sakral sih, tapi memberi pengalaman baru. Nuansanya nuansa menghibur ya, nuansa menarik, bukan sakral kan. Oh iya, Seperti jadi sakral lebih enggak, ya. tadi juga ada beberapa musik-musik Jawa ya Pak ya Ya. yang mengiringi langkah kita Lebih ke selama di etnik museum. ya, Oh lebih iya. kita tekankan etnik ya. Oke, baik. Nah, Bapak Museum Keris ini kan menjadi salah satu wisata edukasi sejarah ya, Pak ya. Iya. Terutama yang sudah dikenal banyak masyarakat pastinya dengan benda pusaka yang ada di dalamnya. Pak, untuk visi sendiri dari Museum Keris ini kan salah satunya juga meningkatkan destinasi sejarah untuk lebih dikenal ya, Pak ya, ke khalayak publik. Iya. Sejauh ini dari visi tersebut dari Museum Keris sendiri sudah ada inovasi apa saja Pak yang dilakukan sejauh ini? Iya, banyak sekali ya. Karena kan untuk mencapai museum yang berdaya saing internasional itu kan bukan buah langkah yang sederhana ataupun gampang ya. Kita harus mulai step by step, berbagai rancangan program, berbagai rancangan tata kelola yang harus benar-benar menarik pengunjung, dan juga secara akreditasi juga kita lalui, karena memang bertahap dari mulai akreditasi dulunya C kemudian meningkat menjadi B. Itu kan sesuatu hal yang butuh perjuangan berat ya, tidak semata-mata terus kita terdapat akreditasi C kemudian asesmen lagi terdapat B. Itu kan tidak semudah itu langkahnya. Jadi banyak sekali yang harus kami lakukan. Selain tata kelola museum, pembinaan SDM juga memang harus benar-benar support untuk sesuai dengan tipe museum yang sudah kami sandang. Oke, nah berarti dari situlah pihak Museum Keris sendiri juga berarti mengimplementasikan berbagai inovasi baru. Salah Ya. satunya juga ada beberapa mungkin program atau kegiatan yang sudah dilakukan itu biasanya setiap tahunnya ada apa saja Bapak? Ya, banyak sekali ya. Kalau kita pilah menjadi beberapa program itu sebenarnya kita golongkan menjadi tiga program ya. Apalagi kami juga mendapatkan dana dari Kementerian Kemdikbud itu, maka kami pilah menjadi tiga program publik, program pengelolaan koleksi, dan program sarana prasarana. Karena dari tiga program itu akan sangat menopang sekali bagaimana kami mencapai visi ataupun misi yang sudah kami canangkan. Misalnya ini dulu mungkin belum begitu banyak dilakukan, bagaimana kita itu menjadikan museum ini sebagai pusat belajar alternatif dari anak-anak sekolah. Nah, ini mulai kita menggaungkan visi misi ini, anak-anak sekolah itu kami undang untuk belajar di museum. Sebagai contoh bagaimana mengenal Tempa Keris. Oke. Itu kan kita dekatkan museum itu di hati anak-anak sekolah. Kalau mungkin harus ke Besalen Empu, harus ke rumah-rumah ataupun padepokan itu kan jauh ya Pak. Tapi kalau di pusat kota ini di museum kita dekatkan, kita undang anak-anak sekolah untuk mengenal dekat bagaimana toh mulanya sebuah keris itu ditempa. Itu sesuatu yang mungkin belum pernah dilaksanakan sebelumnya kan seperti ini. Iya, dan yang menjadi yang pertama ya Pak ya. Belajar Ini bersama di museum. Banyak sekali misalnya tentang bagaimana sungging warangka, karena itu kan sesuatu yang expert kalau dilakukan di luar ya. Kita undang anak-anak ataupun mungkin komunitas-komunitas untuk mengenal lebih dekat bagaimana tuh itu menyungging warangka keris menjadi sangat indah, kita pajang di situ. Dasarnya dulu bagaimana. Kita undang untuk belajar bersama di museum dengan mengundang narasumber-narasumber yang memang sudah expert di bidangnya.
Oke. gitu ya. Berarti dari situlah ternyata di museum itu sangat menyenangkan ya Iya, Bapak betul. ya. Iya, Kita bisa betul, melihat betul. berbagai sejarah yang belum diketahui sebelumnya dan kita bisa melihat langsung bagaimana bentuk Iya, keris itu. Kan betul, ada banyak ya Pak betul. macam-macam bentuk keris Berbagai juga. corak ragam dari Nusantara ada di sini. Luar biasa sekali. Salah satu yang menjadi poin titik vital kami adalah bagaimana mengikis habis klinik ataupun anggapan angker ya. Oke. Karena ketika tanya keris ke anak-anak, sesuatu yang angker, mistis ataupun alat untuk membela diri. Itu memang kerja berat bagi kami untuk membuang atau mengikis habis image seperti itu, karena kita itu banyak disesatkan oleh sinetron ya. Iya. Oleh TV-TV itu keris itu yang mengeluarkan api, keris yang bisa mengeluarkan angin. Sebenarnya maksud dari ajaran nenek moyang kita tuh nggak seperti itu ya. Karena keris itu kan bukan sekedar senjata, bahkan sekarang sudah bertransformasi sampai ke alat-alat untuk kelengkapan upacara, kemudian juga simbolisasi doa. Filsafatnya tuh tinggi, nggak hanya sekedar praktis sebagai senjata. Ini yang harus kita ajarkan. Iya, betul Jangan sampai sekali. wah ketika takut nanti itu ada jin ataupun ada penunggunya. Ini yang memang sangat kami prihatinkan karena banyak-banyak tontonan yang menyesatkan publik. Oke, baik Bapak. Iya. Berarti di sini memang membuka bagaimana mindset anak-anak Ya, muda, mindset. generasi Betul, muda betul, di luar ya. sana ya Iya. Pak Lutfi ya, untuk lebih bisa mengenal keris itu ternyata tidaklah mistis ya Tribuners, Iya. karena memang di sini juga sudah dikonsep ya Pak sedemikian rupa museumnya, bagaimana penataannya Betul, begitu betul, menyenangkan, bisa dan didokumentasikan dengan anak-anak. Jadi untuk foto dan lain sebagainya boleh ya Pak ya, diperkenankan ya. Betul. Baik. Bahkan ini kan dengan adanya langkah-langkah kami seperti itu kan akan membuka wawasan, memperkaya literasi masyarakat bahwa oh ternyata masuk museum itu membuka wawasan, bahkan yang kami harapkan adalah menginspirasi. Sebagai contoh ketika seorang pengunjung, bahkan ada seorang peneliti yang meneliti pamor-pamor keris yang ada di sini, timbul inspirasi untuk membuat desain batik dari pamor keris. Ini kan sesuatu yang wow gitu ya. Iya, Ketika dari- kita melihat tinggalan dari nenek moyang kita yang ada di sini, para pendahulu kita pajang, tiba-tiba ada inspirasi dari gagasan, ide untuk menciptakan sesuatu yang nilainya juga lebih menarik lagi dari sekedar bendanya sendiri. Oke. Misalnya tadi saya sebut menjadi inspirasi untuk membuat pola-pola batik. Ya, itu kan sesuatu yang kita harapkan seperti itu. Iya, berarti banyak macam-macamnya ya. Iya. Tribuners di sini juga Iya. ternyata dari sebuah keris ya Pak, ukiran Iya, keris bisa betul. diimplementasikan menjadi seni cetak ya Pak ya dari Iya, batik itu sendiri. Nah, kalau dilihat Pak, ini kan banyak sekali Iya. benda pusaka di sini, terutamanya keris ya Pak ya. Iya. Tapi kalau selain keris itu ada nggak sih Pak untuk benda pusaka lainnya? Apa memang difokuskan namanya museum keris ya, jadi adanya keris Iya. semua? Karena memang namanya juga museum keris, karena tujuan kami kan yang sudah ditetapkan oleh UNESCO itu kan keris ya sebagai Iya, warisan budaya tak dunia. benda sejak 2005 itu. Namun demikian karena kan di samping itu kan senjata tradisional tidak hanya keris, ada tosan aji yang lain, ada tombak, ada pedang, itu tetap kami kumpulkan, kami kolek di sini dari berbagai penjuru Nusantara sebagai pelengkap dari museum ini untuk sama-sama menghargai karya agung, nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita. Namun tetap kami fokusnya adalah di keris. Oke, baik Bapak. Nah, Tribuners di luar sana Pak, kalau mau berkunjung ke Museum Keris, itu berarti apakah juga tadi kan ada juga ya Pak bisa melihat maksudnya pembuatan keris itu Iya. apakah ada bisa secara langsung Pak atau bagaimana? Ya kita di event-event tertentu. Biasanya kalau kita ada event belajar tempat, kemudian ada seminar, Wow. ada workshop, kemudian juga ada gelar seni tradisi, itu kita suguhkan di sini dengan mengundang beberapa stakeholder kami, mitra museum kan juga banyak untuk giliran untuk melihat tempat itu. Karena kalau kita lakukan setiap hari mungkin dari segi Iya. anggaran Effortnya juga sangat nggak ini mungkin besar ya, Pak. mungkin ya tidak setiap saat ya, atau mungkin kalau perlu
booking ya, Oke, iya. jadi kencan dulu, kita mau ada kunjungan rombongan sekian ratus orang, mohon bisa difasilitasi untuk mungkin ada demo tempat lah, itu mungkin bisa. Tapi kalau setiap hari kan mungkin enggak. Iya, sangat Ya, effortnya kuat effortnya mungkin sekali ya luar Pak biasa, ya. iya, Iya. gitu. Oke, dah Pak Lutfi, berarti di sini kan kalau dilihat juga memang sudah banyak Pak beberapa pelajar, mahasiswa yang turut ikut belajar nih Iya. bagaimana seluk-beluk tentang keris dan berkunjung ke Museum Keris. Dan beberapa waktu lalu mungkin setelah habis memperingati ini ya Pak ya Hari Hari Keris Keris Dunia. Dunia ya Iya, Pak. iya. Sandilia juga di beberapa media sosial tersebar di sini juga mengadakan beberapa event itu ada juga terlihat ada tari seperti itu juga. Apakah itu juga salah satu strategi dari Museum Keris nih Pak untuk lebih dekat nih dengan masyarakat di luar sana, terkhususnya generasi muda? Sekali lagi kan selalu yang kami gaungkan itu kan kalau ada salam-salam sahabat museum di hatiku. Mas kan bukan hatiku saja tapi hati masyarakat umum itu dekat dengan museum di hati masyarakat, bukan hati pengelolanya saja, maksudnya seperti itu. Lah, salah satu usahanya, caranya adalah kami harus mengadakan event-event, kegiatan-kegiatan yang menarik minat masyarakat. Tidak hanya sekedar terkait dengan perkerisan saja, bahkan kami bukan hanya event, beberapa sanggar kita beri fasilitasi untuk latihan di museum. Jadi di halaman itu beberapa sanggar ya, ada yang rutin latihan di situ setiap hari apa itu saya lupa, atau mungkin beberapa komunitas perjalanan wisata mau rapat di museum, mau mengadakan meeting di museum, kami ada ruang rapat yang bisa dipinjam. Kemudian luar juga biasa. seni tradisi yang lain yang mungkin pengen latihan di museum, kami ada ruang di ruang workshop maupun di ruang rapat, tinggal buat surat permohonan gitu aja. Jadi sebagaimana mestinya museum kan tempat edukasi ya, jadi ya disinilah nanti sebagai edukasi alternatif untuk masyarakat umum. Oke, berarti Tribuners di Museum Keris ini juga berarti memfasilitasi juga ya Pak ya, membuka ruang untuk Tribuners di luar sana, bagaimana untuk mungkin mengadakan kesenian ya Pak, pentas seni atau mungkin aktivitas-aktivitas seni yang berkaitan dengan ya sejarah seperti itu. Sebenarnya kalau mengenal sejarah ternyata sangat menyenangkan ya Pak ya, sangat menyenangkan. Kita bisa merasakan bagaimana juga tadi kalau ada menumpas keris, melihat terus edukasi itu. Nah, sejauh ini Pak ada mungkin berapa sih Pak kisaran koleksi di Museum Keris ini, sudah berapa aja nih Pak? Banyak sekali. Udah ratusan ya Pak ya? 800 ada, bahkan kalau yang belum terregister itu ada 1000-an, banyak sekali. Sampai-sampai ketika ada masyarakat yang mau hibah itu kami harus benar-benar selektif, harus benar-benar kami lakukan survei dulu, kira-kira ini layak enggak untuk dipajang di museum. Karena beberapa itu hampir-hampir mirip ya, kalau sesuatu koleksi sudah mirip ada ya kami enggak menerima, karena saya khawatir nanti menjadi gudang. Iya benar terlalu Pak banyak. ya. Jadi harus spesifik, harus benar-benar memang istimewa gitu ya. Oke. Masuk di museum ini. Iya, dah Pak Lutfi, berarti selain tadi kegiatan juga itu berarti ada nih Pak prosesi salah satunya yang dikenal masyarakat dengan prosesi jamasan ya Pak ya, kalau tidak salah itu adalah salah satu untuk merawat keris itu sendiri yang ada di museum. Nah itu biasanya dilakukan berapa tahun sekali Pak kalau jamasan sendiri? Sebenarnya kalau jamasan itu kan istilah lokal nama ya, penamaan kami untuk branding kegiatan ilmiahnya itu konservasi benar. Perawatan pusaka, konservasi yang benar itu rutin kami lakukan setiap hari. Konservasi. Karena yang namanya perawatan harus rutin, bukan setiap suro saja, bukan setiap hari Jumat saja atau setiap hari-hari tertentu. Itu rutin kami lakukan. Cuman karena kadang-kala kita itu kan numpang biar itu masyarakat itu tertarik, itu kami buat kalender event. Misalnya di event Suro bulan kebudayaan, Suro di museum, itu kan biasanya ada yang bersih-bersih ya Suro itu. Kami tempatkan di event itu dengan mungkin ada acara jamasan yang kita buka untuk masyarakat, kita buka di luar itu di jamasi di luar. Itu salah satunya seperti itu. Sebenarnya tidak harus di bulan itu ya. Baik. Cuma itu kita biar
Menarik salah ya, satu Pak, cara ya, branding menarik. kami, karena kan kebetulan kalau masyarakat Jawa Suro itu kan istimewa ya. Iya, Bapak. Ya seperti itu. Iya, Oke. luar biasa sekali Iya. Pak Lutfi ya. Iya. Nah, untuk terakhir nih Pak, Iya. mungkin bisa Pak pesannya apa Pak untuk generasi muda di luar sana untuk ayo dong ke Museum Keris kita mengenal sejarah Iya. nih, kira-kira apa nih Pak untuk Tribuners di luar Baik, sana? ya. Pesan kami saja dari pengelola museum bahwa Museum Keris itu bukan museum yang angker ya. Tolong semuanya bisa kita pahami bahwa museum adalah tempat, salah satu pilar penyangga pelestarian budaya perkerisan. Jadi mari kunjungi Museum Keris. Keris itu adalah warisan budaya tak benda yang memang sudah diakui UNESCO. Di sana kita bisa belajar banyak dari keris. Salah satu yang paling penting adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sebilah keris. Salah satunya mungkin nilai kebersamaan, kemudian nilai kegotong royongan, juga nilai-nilai menghargai karya agung para leluhur kita, kemudian juga nilai religi ya. Karena dari sebilah keris itu kita juga bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Oke, Ya, baik. seperti itu. Luar biasa sekali ya Tribuners. Jadi jangan takut ataupun jangan ini ke museum ya Pak, karena Museum Keris begitu menyenangkan. Ternyata kamu bisa mengenal banyak benda-benda pusaka di sini, edukasi sejarah. Nanti bisa ketemu sama Pak Lutfi juga ya. Terima kasih Pak Lutfi, luar biasa Sama-sama, Mbak sekali Santi. bincang-bincang Ya, hari ini Pak. Semoga Museum Keris ke depannya semakin berkembang dengan dikenal banyak generasi muda Amin. terutamanya ya Pak ya, untuk lebih maju dan berkembang. Tadi jargonnya ayo ke museum, museum di hatiku ya Pak ya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Oke, bisa kita ulangin sekali lagi Pak bareng-bareng mungkin ya. ya. 1, 2, 3. Salam sahabat museum, Museum di hatiku. Luar biasa, terima Iya. kasih. Sampai jumpa Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.